adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Baik-baik aja ya. Semoga adik-adik sehat selalu. Kita mau mulai ibadah. Kita nyanyikan satu lagu berjudul Selamat Pagi Tuhan. Semuanya nyanyi bareng-bareng ya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Semua adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan sekali lagi Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Oke, sekarang sebelum melanjutkan ibadah, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini anak-anak-Mu, kami di rumah kami masing-masing masih bisa beribadah untuk memuji, memuliakan, dan mendengar sebagian dari firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami, bimbinglah kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkatilah Tuhan agar semua ibadah pada hari ini berjalan dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sekarang kakak mau nanya, ada sukacita? Kalau ada sukacita, jawabnya apa ya kak? Ayo, masih ingat? Ada sukacita? Joy, sukacita. Keren. Sekarang karena ada sukacita, kita mau nyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Tahu lagunya kan adik-adik? Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah susu kakak cicitata. Adalah susu kakak cicitata di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di hatiku adalah susu kakak cicitata di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita.
Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar hukum Taurat di minggu ini. Hukum Taurat di minggu ini adalah hukum Taurat ketiga. Tahu nggak apa isinya? Ya, yuk sama-sama. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sekali lagi yuk sama-sama. Hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Shalom teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik boleh siapkan dulu Alkitabnya dan alat tulisnya seperti buku, pensil, dan yang lainnya. Nah, yuk kita siapkan hati kita. Sebelum memulai firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik boleh melipat tangannya dan juga kita tutup mata kita sambil kita akan berdoa kepada Tuhan. Yuk, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan hari ini kami mengerti dan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang baik. Sertai Tuhan untuk penyampaian firman Tuhan pada hari ini, sehingga semuanya demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Yuk, kalau sudah, adik-adik boleh buka
di 1 Korintus 1 ayat 5. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik boleh minta tolong mama, papa, atau kakak. Nanti yang akan bantu adik-adik untuk membuka Alkitab dan sama-sama membacanya. Oke, kalau sudah ada yang mendapatkan, kita sama-sama buka di 1 Korintus 1 ayat 5. Yuk sama-sama kita baca. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sekali lagi kita ulangi. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa? Ayo, ada yang udah tahu dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini? Belum, Kak? Iya, kan kakak belum kasih tahu ya. Oke, hari ini kakak mau mengajarkan tentang kaya pengetahuan. Itu tema kita hari ini, adalah kaya pengetahuan. Nah, coba sebelum kita masuk lebih dalam lagi, siapa yang kenal Daniel? Daniel, siapa ya kak? Loh, adik-adik nggak tahu. Nah, kalau kakak kasih clue, Daniel itu yang pernah dimasukkan ke kandang singa. Ih, serem nggak? Serem banget kan? Nah, kalau adik-adik sudah ingat, itu dia yang namanya Daniel. Nah, tapi yang kakak mau bahas di sini adalah, nah jadi Daniel dan teman-temannya seperti Hananya, Misael, dan Azaria. Nah, mereka ini adalah orang-orang pintar. Nah, lalu nggak hanya pintar, tapi mereka juga taat sama Tuhan. Mereka nurut sama Tuhan. Nah, pada saat zaman Raja Babel, yaitu Nebukadnezar, pemimpin pegawai istana menamai mereka Belzezar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang pintar. Tapi selain pintar, mereka nggak sombong. Mereka tetap taat sama Tuhan dan andalkan Tuhan. Nah, di sini siapa yang mau pintar seperti Daniel? Saya kak, saya kak. Nah, pasti semuanya mau dong pintar seperti Daniel. Nah, caranya gimana coba kalau misalnya kita mau jadi anak-anak Tuhan yang pintar? Ayo, yang sudah sekolah, gimana coba untuk jadi anak-anak Tuhan yang pintar? Nah, di sini kakak mau kasih tahu caranya. Untuk jadi anak-anak Tuhan yang pintar, adik-adik harus rajin belajar. Lalu yang kedua, adik-adik juga harus rajin membaca buku. Nah, lalu adik-adik juga harus disiplin waktu. Jadi kalau mau belajar bukan pada saat mau ujian aja, tapi setiap hari harus dipelajari untuk pelajaran-pelajaran di sekolah yang sudah diajarkan oleh ibu guru. Nah, lalu untuk adik-adik mulai belajar, jangan lupa adik-adik harus awali dengan doa. Kenapa? Nah, biar Tuhan yang ajar adik-adik untuk mengerti atau memahami apa yang adik-adik pelajari saat itu. Tapi adik-adik juga tetap harus disiplin. Nah, itu kuncinya kalau adik-adik mau menjadi anak-anak Tuhan yang pintar. Nah, di sini kakak punya nih teman namanya Nana dan Nunu. Nah, di sini kakak mau ceritain dulu tentang Nana. Nana ini adalah anak yang pintar. Nah, setiap hari pada saat dia mau berangkat sekolah, dia sudah sekolah dan saat pulang, setiap harinya Nana selalu membaca buku. Rajin nih dibaca-baca bukunya yang ada di sekolahan. Nah, lalu sebelum Nana belajar, Nana selalu awali dengan berdoa. Minta Tuhan Yesus supaya ajarkan Nana jadi anak yang pintar dan memahami apa yang dipelajari saat itu. Nah, lalu pada saat ujian, Nana mendapatkan nilai yang bagus dan Nana menjadi juara di kelasnya. Beda halnya dengan Nunu. Nunu ini tuh setiap hari kerjanya main mulu.
Nih, kalau di gambar ini, Nunu ini selalu main lompat tali. Atau yang kita tahu suka main karet. Ayo, ada yang pernah nggak coba main karet? Kalau kakak sih waktu kecil pernah. Nah, nggak hanya itu, kadang suka main game atau main yang lain. Jadi setiap Nunu mau belajar, tiba-tiba ada temen yang ngajak, Nunu, main yuk. Akhirnya pas sudah belajar, nggak jadi, langsung pergi. Nah, adik-adik di rumah kayak gitu nggak? Nggak boleh ya, kalau udah waktunya belajar harus belajar. Nah, sampai akhirnya karena Nunu nggak rajin, malas belajar, akhirnya pada saat ujian Nunu mendapatkan nilai jelek. Ya, sayang kan? Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan nggak boleh kayak gitu. Nah, kalau dari gambar yang kakak punya, adik-adik mau jadi seperti Nana atau seperti Nunu? Ayo, pasti mau seperti Nana kan? Nah, seperti yang tadi kakak sudah jelaskan, kalau adik-adik mau jadi anak-anak Tuhan yang pintar, adik-adik harus rajin belajar, rajin membaca buku, dan terlebih harus disiplin waktu. Dan jangan lupa harus diawali dengan doa. Minta Tuhan Yesus ajar adik-adik supaya mengerti dengan apa yang adik-adik pelajari setiap harinya. Nah, kalau adik-adik sudah jadi anak-anak Tuhan yang pintar, jangan lupa, nggak boleh sombong. Harus saling mengasihi. Dan adik-adik boleh ajarin teman-temannya supaya bisa mengerti akan pengajaran atau pelajaran yang disampaikan atau yang adik-adik terima saat itu. Oke? Nah, jadi kalau adik-adik sudah jadi anak yang pintar, boleh dibagi ilmunya ke teman-teman yang lainnya supaya teman-teman yang lainnya juga menjadi anak-anak yang pintar seperti adik-adik, sehingga adik-adik juga bisa menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Dan jangan lupa nggak boleh sombong. Oke deh, itu aja firman Tuhan yang kakak sampaikan ke adik-adik. Tetap jadi anak-anak Tuhan yang pintar dan juga taat sama Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kreativitas yang akan disampaikan oleh Kak Dinda. Selamat menyaksikan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita masuk ke kreativitas. Oke, kalau minggu-minggu sebelumnya kreativitas kita adalah menulis, lalu minggu sebelumnya juga membuat sesuatu untuk mama, hari ini kreativitas kita adalah bernyanyi. Iya, nanti adik-adik bikin nyanyian, nanti adik-adik rekam, lalu setelah itu kirimkan ke grup WA masing-masing kelas ya adik-adik ya. Dan nyanyian kita, kreativitas kita minggu ini kita ambil dari ayat hafalan kita di minggu ini. Apa ya kira-kira? Dari Amsal 2 ayat 10. Lagunya seperti ini ya adik-adik. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Sekali lagi yuk kita coba. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Nah, setelah selesai, setelah adik-adik bikin video rekaman, boleh dikirim ya ke grup kelas masing-masing. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Dan ayat hafalan kita berada di Amsal 2 ayat 10. Kita ulangi sekali lagi ya. Ada di Amsal 2 ayat 10. Isinya adalah, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Yuk adik-adik, sudah hafal belum? Kalau belum, kita ulangi sekali lagi ya. Di Amsal 2
ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Selamat menghafalkan adik-adik. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan berdoa. Yuk, sikap doanya, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan bahwa hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang kaya akan pengetahuan, yang pintar, yang cerdas, yang selalu taat sama Tuhan, saling mengasihi dan juga tetap rendah hati. Biarlah kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, aku merindukan kalian. Halo juga, aku rindu kamu. Aku merindukan kalian semua. Aku rindu datang ke sekolah minggu. Aku rindu kakak sekolah minggu. Iya, aku juga. Aku rindu main keluar rumah, rindu sekolah, rindu tolang, rindu polo, rindu opung, pokoknya semuanya deh. Aku rindu jalan-jalan ke mall. Hahaha. Tapi kapan ya kita bisa keluar rumah lagi? Kapan virus corona ini pergi dari bumi? Ya, aku juga nggak tahu. Yang aku tahu, kita harus tinggal dulu di rumah, belajar dari rumah, bermain dari rumah, dan beribadah dari rumah. Teman-teman, kami merindukan kalian. Kita harus tetap semangat ya. Rajin cuci tangan, pakai masker kalau harus pergi. Jaga jarak kita dari orang lain yang tidak satu rumah. Dan ikuti kata-kata papa mama. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan ya. Yuk, siapkan persembahan kita. Kita mau kasih persembahan yang terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mama, papa boleh kok kirimnya transfer ke rekening di sektor ataupun di rekening sekolah minggu BKPS Tangerang yang ada di bawah ini juga boleh ya. Nah, sebelum kita nyanyi satu pujian bersyukur, kita mau sama-sama katakan Ubere doon, ubani, harajaoni, nai bata. Amin. Ya, sekarang semuanya bangkit berdiri. Papa mama juga boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu bersyukur. Yang semangat ya adik-adik. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, pastinya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini, harus lebih semangat. Yo, bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Baiklah, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan dan kita tutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu, atas kasih-Mu
juga berkat-berkat-Mu. Terimalah persembahan kami ini untuk memperluas kerajaan-Mu dan untuk pelayanan pada anak sekolah minggu. Untuk semua adik-adik sekolah minggu, Engkau berkati ya Bapa. Pendidikan mereka, juga aktivitas mereka, juga semua orang tua mereka. Berikanlah kesehatan yang prima, berkat-berkat melimpah dalam pekerjaan dan dalam rumah tangga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Mari kita ucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, ase torang ganup. Seng boy dalanon nami, sanlakana torsa, dobham hasoman nami, torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kita akan ketemu lagi di satu minggu yang akan datang. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.